Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sandina, mahasiswi Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat para ulama untuk kita semua yang merasa pernah meninggalkan sholat atau bahkan sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih menganggap remeh ibadah sholat. Para ulama sudah banyak sekali menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang masih meninggalkan sholat. Bahkan ketika kita melihat ke dalam rukun Islam, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Artinya, tidak akan diterima keislaman seseorang walaupun dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tetapi ia meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur yang diperbolehkan dalam agama. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat peringatan, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam sholatnya? Yaitu orang-orang yang sholat tapi sholatnya terburu-buru, orang yang sholat tetapi sholatnya asal-asalan, orang yang melaksanakan sholat tetapi wudunya atau bersucinya tidak benar, dan orang yang kadang melaksanakan sholat dan kadang meninggalkan sholat. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan ciri-ciri yang paling jelas di antara kemunafikan seseorang adalah ia malas untuk melakukan ibadah sholat. Bukan tidak sholat, tapi malas dalam melakukan ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholawati qamu kusala. Apabila mereka berdiri dalam keadaan sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita telah melakukan ibadah sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk ke dalam permalas-malasan? Contohnya, bagaimana dengan tarawih kita? Apakah tarawih kita termasuk ke dalam permalas-malasan? Mungkin kita hanya memilih tarawih yang dalam 15 menit selesai 20 atau 11 rakaat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah satu-satunya ikatan antara langit dengan kita. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja, maka dia telah memutus ikatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana kita akan meminta pertolongan di saat kita butuh, sementara kita sendiri yang memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita tidak punya hubungan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita berharap orang itu dapat membantu kita? Sama seperti wanita yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana wanita itu bisa meminta mantan suaminya untuk dapat menafkahi dia? Begitu pula kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita bisa meminta pertolongan dari Allah? Bagaimana kita bisa meminta Allah untuk memperhatikan dan melindungi kita, sementara kita sendiri yang memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dengan Robnya adalah as-sholah. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada uzur yang diperkenankan oleh agama, maka ia telah memutus urwatul utsaqo, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sempat berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat seumur hidupnya, maka ketika ia meninggal, ia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Dan jika ia masih hidup, ketika ia tidak melaksanakan sholat dalam jangka waktu yang lama, maka istrinya harus meminta cerai kepadanya. Dan jika ia suami, suaminya harus meminta cerai kepada istrinya. Kenapa? Karena tidak halal bagi seorang wanita mukminin menikahi laki-laki yang tidak melaksanakan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia telah murtad dari Islam. Walaupun bukan pendapat seluruh ulama, tapi hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat dan betapa bahayanya meninggalkan ibadah sholat.
Nanti di akhirat, sholat adalah amalan pertama yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholat orang itu benar, maka amalan yang lain akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, apabila sholat seseorang itu salah atau tidak benar, maka amalan yang lain akan ikut hancur bersama dengannya. Sholat adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan apapun alasannya. Kita boleh tidak bayar zakat kalau kita tidak mampu, kita boleh tidak haji kalau kita tidak mampu, kita boleh tidak puasa kalau kita tidak mampu dengan cara dikodo atau dengan membayar fidyah, tapi kita tidak boleh tidak sholat hanya karena kita tidak dapat melaksanakannya tepat waktu. Ketika lagi musafir, kita boleh melaksanakannya dengan cara dijamak. Ketika tidak bisa sholat di masjid karena ada uzur tertentu seperti hujan, badai, dan sebagainya, kita bisa melaksanakannya di rumah. Dan kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat secara berdiri, kita bisa melakukannya dengan duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya sholat itu. Allah tidak mau kita memutuskan hubungan dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat, maka ia telah memutuskan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rasanya diputuskan tanpa alasan yang jelas? Padahal kita udah baik sama orang itu, kita udah perhatian sama orang itu, kita udah memberikan semua hak orang itu, namun tiba-tiba ia meminta kita putus dengan alasan yang tidak jelas. Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan kepada hambanya. Jangan putuskan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan selalu menjaga kita. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.